Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Miftah Nurjana dengan NIM 1901021120. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang filsafat Cina sebagai tugas ujian akhir semester mata kuliah filsafat umum. Baiklah, saya akan menjelaskan sedikit tentang filsafat Cina. Berbicara tentang filsafat Cina tidak lepas dari sebuah kepercayaan, sebuah keyakinan, sebuah cara pandang hidup dalam melihat kebaikan. Terkait dengan filsafat Cina ini, kita meyakini bahwasannya sebuah filsafat, sebuah ideologi, sebuah kepercayaan, sebuah keyakinan tentang bagaimana cara hidup. Akan tetapi, orang-orang Cina ini, mereka menganggapnya itu adalah sebuah agama. Maka nanti akan ada aliran-aliran Konfusianisme, Taoisme, dan aliran-aliran lain yang sebenarnya itu adalah aliran kepercayaan, aliran keyakinan yang dimiliki oleh orang-orang Cina. Dalam dunia perfilsafatan, Cina tidak termasuk dalam ranah filsafat karena cara mereka menjelaskannya itu tidak realistis. Bagaimana tentang fenomena alam, tentang penciptaan manusia, tentang matahari atau hal-hal lain yang mereka tidak bisa menjelaskannya secara ilmiah, akan tetapi mereka menjelaskannya itu secara mistis. Sejarah awal mula filsafat Cina. Filsafat Cina bermula pada masa awal 1000 tahun pertama sebelum Masehi. Pada awal abad ke-8 sampai dengan abad ke-5 sebelum Masehi, filsafat Cina mempunyai ajaran tentang sumber-sumber utama 5 anasir, yaitu ada api, air, kayu, logam, dan bumi. Pemikir-pemikir kuno Cina mengajarkan bahwa gabungan 5 unsur tersebut menciptakan seluruh keberagaman fenomena dan hal-hal. Ada juga sistem lain menyingkapkan sumber utama di dunia nyata. Dalam buku tentang perubahan atau disebut dengan Yiking juga menyebut 8 sumber utama seperti itu, yang interaksinya membentuk situasi-situasi realitas yang berbeda. Pada saat yang sama, terbentuklah doktrin atau disebut dengan Yang aktif dan Yin pasif yang saling berlawanan dan saling terkait. Aksi dan kedua kekuatan ini dipandang sebagai sebab gerakan dan perubahan dari alam. Filsafat Cina kuno terus berkembang dari abad ke-5 sampai dengan abad ke-3 sebelum Masehi. Dan dalam periode inilah muncul aliran-aliran filosofis Cina, yaitu ada Konfusianisme, Taoisme, dan Moisme. Periodisasi filsafat Cina dapat dikategorikan ke dalam 4 periode. Yang pertama, zaman klasik pada tahun 600 sampai dengan 200 sebelum Masehi. Sekolah-sekolah yang terpenting pada zaman klasik yaitu ada Konfusianisme atau disebut dengan kaum ilmuwan. Yang kedua ada Taoisme atau disebut dengan rahib-rahib. Yang ketiga ada okultisme yang disebut dengan ahli-ahli magi. Yang keempat ada Moisme yang disebut kasar-kesatria. Yang kelima ada Mingxia yang disebut dengan para pendebat. Yang keenam ada Fazia atau disebut dengan ahli-ahli politik. Yang kedua ada zaman Taoisme dan Buddhisme, yaitu pada tahun 200 sebelum Masehi dan 1000 Masehi sampai dengan 1000 Masehi. Yang ketiga ada zaman Neo-Konfusianisme, yaitu pada tahun 1000 sampai dengan 1900. Yang keempat ada zaman modern setelah 1900. Kepercayaan masyarakat Cina atau Tionghoa dahulu sebelum Konfusi dan Mengzi mengajarkan ajarannya, bangsa Cina percaya terhadap para dewa. Mereka memuja dan menganggap bahwa para dewa-dewa tersebut memiliki kekuatan alam. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan, lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.